Manchester City resmi merekrut bek muda Uzbekistan, Abduqodir Husanov, dari Lens dengan biaya awal 40 juta euro. Pemain 20 tahun itu menandatangani kontrak 4,5 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 45. Saya senang bergabung dengan Manchester City dan belajar dari Pep Guardiola, ujar Husanov. Kehadirannya menjadi tambahan kekuatan bagi lini belakang City yang tengah dilanda cedera pemain kunci. Husanov, dengan 18 caps timnas Uzbekistan, siap bersaing di Premier League. Chelsea menaklukkan Wolverhampton 3-1 di Stamford Bridge, naik ke peringkat 4 klasemen. Wolves makin terpuruk di posisi ke-17. Fakta menarik, Wolves alami 3 kekalahan awal tahun, pertama sejak 1982. Noni Madueke cetak 4 gol ke gawang Wolves musim ini. Chelsea punya 13 pencetak gol berbeda di Liga, hanya kalah dari Arsenal, 14. Robert Sanchez buat 4 kesalahan yang berujung gol, terbanyak kedua di Liga. Chelsea menang 3-1 atas Wolverhampton di pekan ke-22 Premier League, Selasa, 21 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella, dan Noni Madueke membawa The Blues naik ke peringkat 4 klasemen. Namun, manajer Enzo Maresca tak sepenuhnya puas. 40 menit pertama kami dominan, tapi 5 menit terakhir babak pertama kami kehilangan kepercayaan diri, ujar Maresca. Diogo Jota kembali cedera dan akan absen beberapa pekan. Meski kehilangan Jota, Arne Slot yakin Darwin Núñez siap menggantikan, apalagi striker Uruguay itu tampil tajam usai mencetak 2 gol ke gawang Brentford. Liverpool akan menghadapi Lille di Liga Champions dengan mengandalkan kedalaman skuad, termasuk Federico Chiesa sebagai opsi tambahan. Lionel Messi tak menutup kemungkinan ikut Piala Dunia 2026 bersama Argentina setelah tampil dalam laga pramusim Inter Miami kontra klub Amerika, yang dimenangkan 3-2 lewat adu penalti. Messi menyatakan semangatnya untuk memulai tahun ini dengan baik dan berharap bisa tampil dalam kondisi terbaik di kompetisi resmi. Ia juga mengapresiasi adaptasi tim dengan pelatih baru, Javier Mascherano. Manchester United dilaporkan tertarik merekrut Patrick Dorgu, pemain muda asal Denmark milik Lecce, untuk mengisi posisi wingback kiri yang jadi masalah setelah cedera panjang Luke Shaw. Dorgu, yang serbaguna bisa bermain sebagai bek kiri atau wingback, tampil impresif di Serie A dan baru saja debut untuk tim nasional Denmark pada September 2024. Dengan formasi 3 bek yang sering digunakan oleh pelatih Ruben Amorim, Dorgu menjadi pilihan potensial untuk memperkuat sektor tersebut di MU. Chelsea menang 3-1 atas Wolves di Stamford Bridge, Selasa, 21 Januari 2025. Gol Adarabioyo, Cucurella, dan Madueke membawa The Blues ke peringkat 4 klasemen. Manajer Enzo Maresca menilai timnya pantas menang meski harus belajar mengelola tekanan. Wolves tetap di peringkat 17 dengan 16 poin. Klub Brugge akan menghadapi Juventus di Jan Breydel Stadium, Rabu, 22 Januari 2025, pukul 3 WIB, live di video. Brugge tampil mengejutkan dengan memimpin klasemen di atas Real Madrid dan Man City. Juventus, meski tak terkalahkan di Serie A, masih berjuang menemukan konsistensi. Laga ini menjanjikan persaingan sengit antara dua tim dengan ambisi besar. Liverpool akan menjamu Lille di Anfield pada 22 Januari 2025, pukul 3 waktu Indonesia Barat. The Reds, yang sudah memastikan lolos ke babak 16 besar, memimpin Premier League dan sempurna di Liga Champions. Lille, meski tertahan di Ligue 1, tampil impresif di Eropa dengan kemenangan atas Real Madrid dan Atletico Madrid. Dengan kemungkinan rotasi pemain, Liverpool tetap diunggulkan untuk meraih kemenangan tipis meski Lille siap memberi perlawanan. Chelsea mengalahkan Wolverhampton 3-1 di Stamford Bridge pada pekan ke-22 Premier League, mengakhiri 5 laga tanpa kemenangan. Tosin Adarabioyo membuka skor, diikuti gol Matt Doherty untuk Wolves. Di babak kedua, Marc Cucurella dan Noni Madueke memastikan kemenangan. Chelsea naik ke posisi keempat dengan 40 poin, meski Robert Sanchez membuat blunder yang berujung gol lawan. Manajer Enzo Maresca tetap membela kiper Spanyol tersebut. Itu bagian dari pekerjaan kami. Robert telah menyelamatkan kami berkali-kali. Kylian Mbappe mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 Real Madrid atas Las Palmas, membawa timnya ke puncak klasemen La Liga. Setelah kesulitan di awal, Mbappe kini mulai tampil impresif dan merasa lebih nyaman di Madrid. Pelatih Carlo Ancelotti memuji penampilannya sebagai yang terbaik di dunia. Madrid kini unggul 2 poin dari Atletico Madrid, dengan performa menyerang yang sulit dihentikan.
Real Madrid comeback 4-1 atas Las Palmas di Santiago Bernabeu, memuncaki klasemen La Liga. Kylian Mbappe tampil gemilang dengan 2 gol, meski 3 gol Madrid dianulir. Pelatih Carlo Ancelotti, yang sempat mendapat kritik, memuji Mbappe sebagai penyerang tengah terbaik di dunia. Ancelotti juga mengakui bahwa timnya tidak selalu bermain sempurna, namun hasil kemenangan ini kembali memperlihatkan kekuatan Los Blancos. Liverpool tengah memuncaki Premier League dan tak terkalahkan di Liga Champions musim ini, namun manajer Arne Slot enggan menyebut timnya sebagai yang terbaik, masih terlalu dini. Kami belum menghadapi banyak tim besar, ujar Slot usai kemenangan 2-0 atas Brentford. The Reds akan menjamu Lille di Anfield, Rabu, 21 Januari 2025, dini hari. Slot memuji Lille yang tak terkalahkan dalam 21 laga, termasuk kemenangan atas Real Madrid dan Atletico Madrid. Mereka pantas mendapatkan hasil itu. Performa mereka luar biasa, tambahnya, Liverpool berusaha menjaga rekor sempurna di Liga Champions dalam laga ini. Xabi Alonso menegaskan fokusnya tetap di Bayer Leverkusen meski dirumorkan menjadi calon pengganti Carlo Ancelotti di Real Madrid. Ikatan saya dengan Madrid kuat, tapi fokus total saya adalah Leverkusen, ujar Alonso jelang laga Liga Champions melawan Atletico Madrid. Sejak Oktober 2022, Alonso mengubah Leverkusen dari tim papan bawah menjadi juara Bundesliga dan DFB Pokal 2023-2024. Meski sukses besar, Alonso menepis spekulasi dan tetap berkomitmen pada timnya. Pelatih Juventus, Thiago Motta, menyatakan optimisme tinggi jelang laga Liga Champions melawan klub Brugge, Rabu, 22 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Dengan daftar cedera yang minim, Motta memastikan Dusan Vlahovic dan Francisco Conceição berpeluang tampil. Kami siap. Kehadiran semua pemain penting untuk menjaga kontinuitas, ujar Motta. Ia menegaskan bahwa kemenangan atas AC Milan pekan lalu menjadi dorongan besar. Fokus kami adalah menang. Brugge tim kuat, jadi kami harus tampil luar biasa. Tambahnya, Motta juga memuji performa pemain muda seperti Kenan Yildiz, Nicolo Savona, dan Samuel Mangula. Perkembangan Mangula luar biasa, ini hasil kerja hebat tim pengembangan pemain muda, katanya. Juventus optimis membawa tren positif ke Belgia untuk menjaga asa di Liga Champions. Pelatih Liverpool, Arne Slot, menantang Darwin Núñez untuk membuktikan dirinya sebagai striker elit. Kesempatan besar datang setelah Diogo Jota cedera otot, membuatnya absen beberapa minggu. Núñez, yang baru saja mencetak 2 gol penting dalam kemenangan 2-0 atas Brentford di Premier League, kini punya peluang besar untuk menjadi andalan lini depan Liverpool. Meski menunjukkan potensi besar, ia masih mencari konsistensi. Dia dalam kondisi baik setelah mencetak 2 gol melawan Brentford. Dengan Jota cedera, ini peluang besar baginya untuk bermain lebih banyak, kata Slot. Liverpool menghadapi Lille di Liga Champions, hanya butuh hasil imbang untuk memastikan tempat di babak 16 besar setelah memimpin grup dengan rekor sempurna. Namun, Slot tetap waspada terhadap tantangan ke depan, masih terlalu dini bicara soal keunggulan kami, tegasnya. Núñez dan Liverpool harus siap menghadapi ujian besar demi menjaga ambisi mereka di kompetisi domestik dan Eropa. AC Milan semakin mendekat untuk mendapatkan bek Manchester City, Kyle Walker, setelah berhasil meyakinkan sang pemain untuk bergabung. Walker, yang sebelumnya menjadi pilihan utama bagi pelatih Josep Guardiola, kini jarang dimainkan dan memutuskan untuk mencari tantangan baru. Menurut laporan Daily Mail, Walker akan terbang ke Italia pada hari Selasa, 21 Januari 2025, dan menjalani tes medis pada hari Rabu, 22 Januari 2025. AC Milan siap memberikan kontrak berdurasi 2,5 tahun kepada bek 34 tahun ini. Meskipun Walker masih terikat kontrak dengan City hingga 2026, Man City memilih melepasnya secara gratis. Sebelumnya, AC Milan juga mengincar Marcus Rashford dari Manchester United, namun persaingan ketat dengan klub-klub besar seperti Barcelona dan Borussia Dortmund membuat mereka mengalihkan perhatian ke Walker. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Walker diharapkan dapat memperkuat lini belakang Milan di Serie A. Nasib Marcus Rashford di Manchester United tak menentu, setelah kehilangan tempat utama di bawah pelatih Ruben Amorim sejak Desember 2024. Barcelona kini menjadi destinasi utama Rashford, meski kondisi keuangan klub sempat jadi hambatan.
Namun, Barcelona diyakini bisa membiayai transfer ini dengan cara kreatif, termasuk menjual tempat duduk VIP di Camp Nou. Jurnalis David Ornstein dari The Athletic melaporkan, Rashford cenderung memilih bergabung dengan Barcelona pada Januari 2025. Meskipun Manchester United belum memberi konfirmasi, kabarnya mereka akan melepas Rashford jika ada tawaran yang sesuai. Mantan bek MU, Rio Ferdinand, menyebut AC Milan kesulitan mendatangkan Rashford, kecuali Rafael Leao pindah. Dengan Barcelona mempersiapkan langkah konkret, masa depan Rashford di Manchester United terlihat semakin kabur.